Saya akan memberikan penyuluhan tentang bantuan hidup dasar pada korban tenggelam bencana banjir. Jadi bantuan hidup dasar itu nanti kita akan memberikan teknik RJP pada pasien, maksudnya pada korban dengan dicurigai tenggelam ya. Pengertian tenggelam merupakan cedera karena perendaman yang dapat mengakibatkan kematian dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi korban-korban yang tenggelamnya kurang dari 24 jam itu masih bisa diselamatkan ya. Jadi di sini pentingnya warga, pentingnya kader untuk memberikan pertolongan pertama sampai nanti bisa dirujuk ke rumah sakit ataupun puskesmas. Selanjutnya, bantuan hidup dasar itu apa? Bantuan hidup dasar merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan napas, membantu pernapasan dan sirkulasi itu peredaran darah ya, tanpa menggunakan alat sama sekali. Cara memberikan bantuan hidup dasar pada korban tenggelam. Ini yang pertama, kita menyelamatkan korban dari air. Jadi kalau ada korban dari air, kita bawa pakai perahu atau pelampung. Biasanya itu 2 orang ya, jangan sampai 1 orang. Jadi dibawa si korbannya, kemudian ditaruh di tempat yang datar, jangan yang miring, yang batu kerikil itu jangan. Jadi tempatkan pada pasiennya pada yang datar. Kang Kiki boleh dibantu? Kita praktekkan biar nanti ada bayangan. Tiduran dulu Pak. Lanjut. Sebelum melakukan bantuan hidup dasar korban tenggelam, penolong harus segera menilai segala sesuatu yang dapat membahayakan korban dan penolong itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan, jadi kalau ada batu kerikil, ada benda tajam, tanahnya tidak lurus, itu harus segera dibersihkan. Jadi kita pakainya tempat yang datar, yang lurus. Lanjut. Kemudian menilai kesadaran pasien dengan cara menggoyang-goyangkan bahu korban atau memanggil korban. Ini korbannya udah gini ya, jadi tindakannya harus cepat. Nggak sadar. Ini udah nggak sadar ya. Pak, ini tidak nyaut, kemudian digoyangkan. Bapak, bangun Pak. Nah, tetap tidak tidak ada respon, berarti ini sudah termasuk kegawat daruratan. Selanjutnya, aktifkan sistem kegawat daruratan dengan cara menghubungi nomor telepon gawat darurat lokal yang tersedia. Jadi pada saat kita mengecek kesadaran korbannya, ada 1 orang lagi yang nelfon ke puskesmas kah, ke RW kah, ke RT kah, atau ke rumah sakit langsung. Biasanya kalau di luar negeri itu ada 911 ya, nah itu ditelepon gitu. Nah kalau ini kita hubungi siapa saja kesehatan yang bisa datang segera. Nah sebelum yang kesehatannya datang, kita bantu dulu Bapak ini. Yang pertama, lakukan pengecekan jalan napas dengan lihat, dengar, rasakan. Lihat, dengar, rasakan. Nah, seperti ini ya. Dilihat dulu, lihat pergerakan dadanya naik apa enggak? Enggak ternyata. Lihat, dengar, kemudian dengar ada hembusan napas atau tidak. Kemudian rasakan dari hidungnya itu ada pernapasan atau tidak. Jadi lihat, dengar, rasakan. Dilihat ada pergerakan dada atau tidak. Kemudian didengar ada suara napasnya atau tidak. Kemudian rasakan ada hembusan napas atau enggak. Kalau semuanya tidak ada, kita lanjut yang ketiga. Jika tidak ada, cek nadi di leher, nadi karotis, itu nadi yang paling besar di leher di sini. Gue bisa cek masing-masing, kerasa dong. Nah ada, ini kan jakun ya, Bapak maaf, ini kan jakun nih, kemudian 2 cm gesernya ke sini, ini. Ada nadi besar, mau ke sana juga boleh. Nah itu nadi yang besar yang bisa kita periksa untuk pasien-pasien dengan kehilangan kesadaran. Pas diraba, oh ternyata tidak ada, karena kan biasanya kalau pasien tenggelam tuh bengkak ya. Jadi 10 detik itu harus ketemu nadinya. Kalau ternyata tidak ketemu, berarti itu memang sudah tidak ada nadi sama sekali. Iya. Jika tidak ada denyut di nadi karotis, lakukan kompresi dada. Nah, kita lakukan kompresi dada. Caranya, next. Tindakan kompresi dada adalah tindakan yang berirama berupa penekanan telapak tangan di area bawah tulang dada sekitar 2-3 jari di atas ujung tulang dada, namanya PX. Kita anggapnya PX ini ulu hati. Prosesus Pedius itu bahasa kesehatannya. Kita bilangnya PX aja. Frekuensi kompresinya yang dilakukan setidaknya 100 kali per menit dengan kedalaman 5 cm. Tujuannya untuk memompa jantung dari luar sehingga aliran darah terbentuk dan dapat mengalirkan oksigen ke otak. Jadi itu seperti ilustrasinya, kalau kita menekan jantung, diharapkan aliran darah itu masuk langsung ke otak. Jadi itu untuk meningkatkan kesadaran ya. Jadi oksigennya semuanya ke jaringan tubuh ke semuanya. Lanjut. Cara kompresi dadanya, korban terlentang di alas yang keras, posisi penolong berlutut di sisi korban sejajar dengan dada penderita. Kedua lutut penolong merapat,
lutut menempel di bahu korban, kedua lengan tegak lurus, pijatan dengan cara menjatuhkan berat badan penolong ke dada korban. Seperti ini. Ini kan lurus, ini dirapetin. Ini kan kita yang ini tuh apa? Ini tulang dadanya. Ini tulang dadanya. Tulang dadanya. Semua. Nah ini di sini ya. Nah, gini ya Bapak Ibu nih bentuknya gini. Jadi nanti pada saat ngompanya itu bukan ditekuk ininya, tapi dorongannya dari bahu. Bentar ya, maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kecepatannya 100 kali per menit. Itu boleh dilakukan sama kita sama orang awam. Jadi untuk maksudnya segera melakukan tindakan penyelamatan. Nih, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
6, 7, 8, 9, 10. Itu satu siklus 30 hitungan, lakukan 5 kali. Setelah 5 kali Sambil dilihat respon pasiennya, Respon pasiennya ya. Ada apa sadar bangun kita atau enggak ya? Kalau sadar udah dihentikan. iya. Jadi maksudnya ini satu siklusnya 30 hitungan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus kita cek nadinya lagi. Tuh, 30 kompresi 5 siklus. Setelah 5 siklus cek nadi kembali selama 10 detik. Jika tidak teraba, lakukan kembali. Udah di 5 siklus nih. Dicek nadi karotisnya di sini mau 2 apa 3. Ternyata belum ada, lakukan lagi kompresi. Lanjut. Kapan kompresi dihentikan? Apabila pasien sadar atau dapat bernapas spontan. Yang kedua, pasiennya meninggal. Yang ketiga, penolong mengalami kelelahan. Kalau penolongnya kan bisa 2 penolong, gantian itu udah gantian ternyata dua-duanya udah kelelahan, udah hentikan. Saat korban sadar, nah korban sadar nih korban sadar, kebanyakan kalau pasien dengan tenggelam itu dia akan muntah. Nah kalau muntah, sadar, kita miringkan pasiennya, karena kan muntahnya takut masuk lagi ke paru-paru. Di posisinya di posisi miring mantap namanya. Ya, dan bersihkan muntahan menggunakan jari atau kain. Jadi posisi miringinnya gini, seperti ini, dibawa ke atas. Kemudian ininya taruh ke sini si bapaknya, ininya ditekuk, tekuk pak. Kemudian miring ke sini. Nah, gitu ya, bapak ibu. Siap? Ada yang mau nyoba? Coba lakukan kompresi dada, boleh? Mangga, coba dulu. Mangga, kadernya atau siapanya? Pak. Pak RW, Pak RW. Sebagai contoh, mangga pak. Oh, pak. Coba dipraktekin dulu. Pak RW sama Bu RW, ayo praktekin. Boleh, Mas Mangga. yang tidurnya Pak RW. Coba pak. Ini boleh, nggak apa-apa. Soalnya udah bukan aku ini. Siapa sadar Pak? Pura-pura we. Jadi kedalamannya 5 cm ya. Coba pak. Dari awal yang tadi teh. Cek kesadar, cek respon dulu. Pak, bukan cek apa gitu. Pak. Ya. Gak ada respon. Terus kemudian kalau sudah tidak ada respon, telepon. Udah telepon berarti cek nadi, mangga cek nadinya. Ada. Nah itu di situ Pak, di pinggirnya ada. Tidak ada. Udah tidak ada. Yang selanjutnya yang ketiga, lihat, dengar. Udah ya tadi yang pertama, yang kedua. Oh yang pertama dulu. Yang pertama lihat, dengar, rasakan. Yang kedua cek nadi karotis. Yang ketiganya baru kompresi dada. Ya kan dilihat itu Pak Adang kan. Terus apa lagi? Iya kompresi dada. Coba sekarang bapak kompresi dada. Posisinya. Ya, sip. Nah ini bapaknya dari bahu, sip itunya. Ya. 1, 2. Nah itu benar. Gitu benar. Nah gitu. Sekarang posisi miring mantap Pak. Coba gimana posisi miring mantapnya? Ini kesiniin. Ini ke sini, kakinya ditekuk 1, miringin. Nah, sudah tepuk tangan Pak RW. Gimana mau panas enggak rempah? Udah ya. Dah. Setelah pasiennya sadar, sudah posisi miring, kemudian hangatkan kembali korban, lepas pakaian yang basah, kemudian selimuti dengan selimut yang tebal. Kenapa? Karena kan dia istilah kesehatannya itu hipotermi, jadi penurunan suhu tubuh. Ya, jadi itu juga tetap bahaya, nanti bisa henti-ganting lagi. Jadi buka pakaiannya, ganti pakai baju yang baru, terus langsung selimuti, digulung semuanya. Kemudian setelah itu segera rujuk ke rumah sakit.
pertolongan pertama selamatkan jiwa. Jadi kebanyakan apa yang dilakukan oleh yang sekitar itu justru yang menyelamatkan. Kalau nunggu kesehatan udah nggak bisa, udah kemudian misalkan bisa meninggal di jalan. Jadi ada namanya golden time. Golden time itu 10 menit penilaian awal. Jadi itu yang menyelamatkan pasien, menyelamatkan warga. Jadi sebenarnya untuk pelatihan BHD ini bukan dilakukan oleh orang kesehatan, justru warga yang harusnya sudah dipelatihankan gitu. Jadi memang kalau di luar negeri itu BHD itu setiap orang itu harus punya lisensinya untuk melakukan tindakan pertolongan pertama, karena yang di sekeliling itu yang menemukan pertama kali. Begitu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nanti kalau bisa sih nanti diajukan pelatihan ke BNPB atau ke kelurahan. Belum ada ya? Belum ada ya pelatihan pelatihan seperti itu. kesiapsiagaan. Jadi nanti ke BPBD sih. ya BPBD gitu. Jadi diajukan. Jadi nanti penanggulangan pada pasien-pasien dengan tenggelam itu sudah tahu, sudah bisa. Jadi kan biasanya takut karena tidak tahu, sekarang udah tahu jadi nggak takut ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.